Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran sedang daring, pembelajaran jarak jauh, butuh motivasi, triks, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang diupdate oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6 atau terakhir. Di pembelajaran ke-6 ini kita akan mempelajari apa saja sih? Kita akan mempelajari yang pertama, yaitu menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi. Kemudian kita juga akan menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana membuat karya seni berupa topeng. Oke, langsung saja cekidot. Nah, sahabat sekolah, amatilah gambar di samping. Di layar sudah ada gambar. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pernahkah kamu melakukannya? Lalu apa tujuannya? Dan apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Oke, boleh jawab di kolom komentar sebagai pembuka diskusi. Sahabat sekolah, berikut ini adalah sebuah teks bacaan yang akan Kak Dimas bacakan. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Nah, oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, kemudian mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Kemudian membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung atau taman nasional yang dilindungi negara. Nah, selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain yaitu menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Nah, memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari penggunaan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Sahabat sekolah, pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti Lani dan Dayung? Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dapat memecah belah persatuan. Nah, kenyataan tersebut telah lama dipahami oleh para pendiri bangsa kita. Marilah kita baca artikel berikut ini
untuk membantu kita dalam memahami pentingnya komunikasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, check it out. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Sumpah Pemuda, ada teks Sumpah Pemuda. Teksnya tentunya kalian sudah hafal ya, kita langsung baca teksnya, bacaannya saja ya. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudian itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain itu pun harus diperhatikan ya, agar orang lain ini mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Sahabat sekolah, terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Salah satunya adalah melalui benda seni Nusantara seperti topeng. Sebagaimana kamu tahu, bentuk topeng Nusantara memiliki karakter masing-masing. Sebelumnya, kamu telah mempersiapkan beberapa tahap untuk membuat topeng dari kertas. Kali ini, kamu akan melanjutkan dengan melihat tahapan membuat topeng seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Perhatikan setiap langkah-langkah sesuai petunjuk. Yang pertama, langkahnya itu buatlah dasar, ya, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval, lonjong ya, bulat lonjong itu oval, pada sehelai kertas karton. Kemudian pada sekelilingnya, ini sisinya beri tanda garis titik-titik 8 bagian. Seperti ini ya. Lalu langkah yang kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Setelah dibuat sketsa kemudian digunting. Digunting sesuai sketsa. Lalu untuk langkah ketiga yaitu lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian di stapler satu persatu hingga membentuk seperti gambar di samping ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, gunting kertas koran berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Nah, seperti ini, biar keras. Oke, langkah yang kelima adalah bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran seperti di gambar ya, sahabat sekolah. Yang langkah keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita, kemudian dilubangi. Gitu. Nah, yang ketujuh, setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Seperti ini. Nah, hampir jadi ya. Dan yang kedelapan, selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, kemudian cat untuk poster atau cat kayu, lalu selesailah topeng. Nah, selesai seperti ini, keren sekali ya. Oke, itulah tutorial membuat topeng. Setelah kamu menyelesaikan topengmu, waktunya bagianmu untuk memamerkan. Kamu bisa untuk memberi nama dan karakter, ceritakan karakter ini, kemudian dipamerkan kepada temanmu atau di kelasmu gitu. Dan akhirnya kita sampai di tugas. Tugasmu kali ini adalah menjawab pertanyaan berikut.
cara berkomunikasi seperti apakah yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia? Berikan contoh. Nah, Kak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini dan bersambung pada video pembelajaran berikutnya ya, yaitu tentunya di tema berikutnya, tema ke-6. Oke, dan masih di channel sekolah. Selesai sudah video pembelajaran hari ini, jangan lupa follow Instagramnya sekolah ya, sekolah.tv, dan fanspage-nya dari Facebooknya sekolah begitu saja. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Salam semangat luar biasa.